Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita memasuki ruang hening ke-64 dengan judul Harta Bukan Tujuan, Tapi Sarana Hidup. Mari kita bersatu hati dalam doa. Sungguh indah berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sungguh indah kekuatan, kesehatan, dan juga kedamaian yang Engkau berikan dalam hidup ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar, merenungkan, dan menerima sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, merenungkannya, dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar dari kitab Kejadian 14 ayat 17 hingga 24. Kejadian 14 ayat 17 hingga 24, demikianlah sabda Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah kepada Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Godaan terbesar manusia itu salah satunya adalah harta, kekayaan. Ketika berkelimpahan harta kekayaan, banyak orang yang kemudian lupa diri dan juga lupa Tuhan. Karena harta pula lah manusia seringkali jatuh ke dalam dosa. Korupsi terjadi karena akibat keserakahan manusia yang tidak puas akan berkat Tuhan yang sudah diterimanya. Dalam kisah di dalam Kejadian tadi, setelah mengalahkan musuh Raja Sodom dan Gomora, Abram berjumpa dengan Melkisedek. Melkisedek memuji Abram yang telah berhasil mengalahkan musuh kerajaan dari Sodom dan Gomora. Sebagai imbalannya, Abram disuruh mengambil harta benda kerajaan tersebut sebagai imbalannya. Akan tetapi Abram menolaknya. Abram khawatir nanti ketika menjadi kaya, hidupnya tidak lagi bahagia dan juga merdeka karena akan diatur oleh Melkisedek. Harta bukanlah tujuan hidup Abram. Harta hanyalah sarana memuliakan Tuhan. Ia tidak ingin menjadi hamba uang,
Oleh karenanya ia menolak tawaran Melkisedek untuk mengambil harta yang akan menjadikan Abraham kaya raya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita untuk mencari uang, untuk mencari harta, untuk mencari kekayaan, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Uang, harta, kekayaan hanyalah sarana kehidupan kita. Itu semua bukanlah tujuan kehidupan kita. Karena tujuan kehidupan kita adalah hidup di dalam kasih Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Mari bersama-sama meneladan Abraham. Kita menjadikan harta itu bukan tujuan hidup kita, tapi harta itu adalah sarana kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, di mana kita dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami belajar dari Abraham yang menolak pemberian dari Melkisedek. Meskipun itu membuat Abraham kaya raya, akan tetapi Abraham tidak dapat menerimanya. Karena apa yang diterimanya nanti tidak akan membuat dirinya sejahtera, bahagia, tapi sebaliknya justru Abraham hidupnya penuh dengan penderitaan. Dengan adanya harta yang melimpah, Abraham merasa nantinya dia akan dikekang oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kami pun belajar dari Abraham, menjadikan harta bukan tujuan dalam hidup ini. Menjadikan kekayaan bukan tujuan dari apa yang akan kami raih. Akan tetapi harta, kekayaan yang ada adalah sarana kami untuk memuliakan nama-Mu. Adalah sarana kami untuk berbagi kasih kepada sesama. Harta, kekayaan bukanlah tujuan, tapi sarana kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap langkah hidup kami, setiap rencana kami, setiap pekerjaan kami. Berkati juga keluarga kami di dalam kami berusaha untuk menjalani kehidupan ini meskipun kami merasakan adanya pandemi COVID-19 ini. Kehidupan ini tidak mudah untuk dijalani. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang ada. Tapi kami yakin di dalam Engkau ada harapan yang luar biasa. Demikian pula dengan bangsa dan negara ini. Kami yakin di dalam Engkau nantinya ada pemulihan yang akan menguatkan kehidupan ini. Dan kami saat ini mengingat adanya saudara-saudara kami yang terbaring sakit, merasakan lemah dalam tubuh mereka dan membutuhkan kekuatan. Berkatilah saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan mereka yang sakit tersebut. Kuatkanlah dengan kuasa-Mu, hiburlah dengan kasih-Mu, dan berikanlah senantiasa harapan kesembuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini, ungkapan syukur kami dan juga permohonan-permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan
memberkati kita semua.